Halo, Jadi, selamat sore semuanya. Ya, gue nggak tahu kalian nonton ini pas sore, pas siang atau pas malam ya teman-teman. Jadi di sini gue bersama teman gue dan sahabat gue juga. Dia memang sangat bagus banget dari ilmu pengetahuan umumnya juga bagus. Investasi juga beliau sempat menjalani juga. waduh, Dan waduh, ini waduh, jadi gue malu nih. ingin Nggak, apa ya saya mengetahui beginner kok guys, saya opini beginner. dari dia. Kenapa? Beginner, belum lah, belum expert, belum expert. Belajar Iya. dari Jason, saya subscriber nih soalnya. Oh iya, jadi gue pengen tahu nih dari sudut pandang lu bagaimana gitu ya dari lingkungan kerja lu, apakah udah pada sadar soal investasi atau mungkin di resesi udah pada siap-siap. Nah nanti gue akan coba ke sana ya. Nah Boleh, mungkin kita ada ngobrol say santai hi dari dulu ini. sama sahabat penonton gue. Halo subscribersnya Jason Armus. Semoga santai ini ya gue pokoknya di sini kan pengalaman gue juga pengalaman gue ya tanpa apa namanya tanpa menyudutkan pihak manapun. Karena ini berdasarkan kita ngobrol santai berdasarkan pengalaman aja sih sebenarnya bagi lebih kepada sharing ya nggak sih? Iya benar. Ini kita sore ini mau sharing-sharing bareng aja lah dan sama-sama belajar juga tentang investasi karena gue sendiri adalah orang yang lumayan buta sebenarnya. Waktu awal gue mau investasi aja pakai ya salah satu inilah ya semacam alat-alat investasi online gitu. Gue minta tolongnya ke Jason karena kayaknya sangat banyak loh ternyata yang masih buta akan pentingnya investasi ini sendiri ya. Ya, jadi memang soal investasi itu mungkin walaupun sekarang udah ada peningkatan orang banyak yang tahu, mungkin masih ada yang enggan, ada yang menganggap sesuatu itu berat. Tapi menurut lo nih, itu dari lingkungan kerja lo sendiri itu udah banyak yang ngomongin soal investasi nggak sih? Atau mungkin mereka juga ada yang terjerumus investasi bodong? Gimana tuh? Kalau investasi bodong sendiri yang gue tahu dulu bos gue kan emang dia warga negara asing ya, tapi dia kerja di Indonesia udah lama dan dia tuh kalau nggak salah kena salah satu dulu kasus bank yang sempat melibatkan seorang wanita ya berinisial M, Oh, banknya C. Itu kan ternyata memang banyak kayak jenis-jenis investasinya dan itu bos gue kena juga dia ketipu investasi di situ. oh M Nah itu, kalau itu, Bebek Gombel itu yang, Mel oh iya, nah itu bos gue sempat kena juga oh tuh ya. dia cerita maaf ya suara ayam nih biasa nih suka Hmm. berisik. Kalau investasi ya itu gue tau lah salah satu cerita yang lumayan mengenaskan ya karena dia sebenarnya bos gue tuh tadinya pengen dia orang Korea tapi warga negaranya Australia terus dia tuh pengen tadinya kerja dari Korea aja deh udah balik ke kampung halamannya kayak gitu kan ternyata karena dia di apa ibaratnya duit investasinya yang tadi untuk anaknya karena kan hidup di Korea lumayan mahal ya hilang akhirnya dia jadi terdampar dan tidak ya intinya cita-cita itu akhirnya pupus lah karena dia ketipu kan investasi dan kalau dari teman-teman gue sih gue ngeliatnya mereka nggak ada yang serius investasi ya tapi memang banyak yang mulai conscious dengan beralih ke bank semacam online yang kayak Blue terus Jago kayak gitu-gitu atau Genius karena kan fiturnya udah ada fitur investasi juga kan dan lo kalau mau nabung bisa ngelok lah bisa apalah jadi mereka lebih consciousnya ke sana sih dan kadang-kadang tabungannya ini bukan untuk investasi in the long run tapi lebih kayak oh mau beli HP baru mau jalan-jalan kayak gitu jadi mereka menggunakan hal-hal tersebut untuk apa namanya nabung lah kayak gitu karena kan ada bunganya juga kan di situ Ya, jadi memang fenomena yang bank-bank itu memang populer ya Nya, ya iya iya. tapi menurut lo kelemahannya dari aplikasi investasi itu apa sih kok sampai dia bisa kalah sama perbankan-perbankan itu dalam ngasih promo? Tetap aja ya kalau investasi yang maksudnya kalau yang kita lihat kayak Genius gitu contohnya kan mereka sempat viral karena jadi meme dan dulu kan mungkin dari segi promosinya gue bukan orang marketing ya cuma ini based on ya apa namanya penglihatan gue lah mereka rata-rata kebanyakannya below the line jadi lebih main ke mall nawarin secara langsung kayak gitu-gitu lebih word of mouth nggak sih yang digunakan sedangkan kalau bank itu udah susah ya udah top of mind dan orang kan
kalau kita tinggal di Jakarta mungkin kita ngelihatnya banyak anak muda gitu ya. Jadi mereka pengennya yang serba digital. Tapi kan kalau dibandingin sama generasi-generasi ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, mereka tetap pengennya tuh ya kalau ke bank yang ada bukunya, yang ada kartunya. Jadi kalau pun misalnya lo pakai Jago, pakai Genius kan ada kartunya ya. Tapi kan kalau anak muda lebih tetap pengennya online kayak gitulah. Jadi gue ngeliatnya tetap aja sih orang membutuhkan bank yang kayak BCA Mandiri itu karena tetap mereka pengen ada perwakilannya, pengen komplain ke tatap muka, ke teller kayak gitu sih. Karena kalau online ini lebih anak muda lah istilahnya kayak gitu. Menurut gue ya. Iya, jadi berarti dari sudut pandang lo memang ada aspek yang kayak sifat-sifat yang emang udah terbiasa di yang lama itu tuh masih terkait gitu ya. Jadinya ketika teknologi maju mungkin orang tua belum secepat itu untuk mengimbangi ya. Dan tapi itu menurut gue wajar sih. Stabilitasnya nggak sih? Kenapa? Stabilitasnya juga nggak sih? Karena kan maksudnya online ini mungkin orang belum terlalu paham juga. Terus kan company baru, jadi mereka juga masih takut-takut. Biarpun kayak Blue itu di bawahnya BCA, tapi kan tetap aja ya namanya produk baru. Ya kan masih butuh waktu lama untuk mereka adjust atau ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan untuk mengimprove sistem yang mereka punya lah mungkin kayak gitu. Cuman ya kalau untuk bank-bank online itu, jadi atau bank digital itu dia punya satu kelemahan yang orang lain nggak tahu. Jadi nggak semua bunganya mereka itu dijamin sama LPS. Jadi hanya berapa persen gitu. Jadi kan kadang-kadang mereka ada yang nawarin 7%. Bunga online kan memang cukup besar kan, itu yang menggiurkan kan. Orang ngeliatnya kalau nabung online tuh lebih gede gitu kan. Iya, tapi justru malah itu resikonya itu tidak ditanggung LPS sebagian lagi. Jadi kalau misalkan mereka gagal bayar atau apa, itu lebih ditanggung sama merekanya gitu masing-masing. Sedangkan kalau bank-bank yang bunganya kecil kayak BCA kan dia deposito cuma berapa persen gitu, di bawah 3% atau 3%. Itu aja itu masih ada jaminan LPS gitu. Jadi ada plus minus gitu di satu sisi. Ada plusnya ya kita sebagai orang yang gila, wah gila nih gede nih returnnya. Tapi ya satu sisinya ada resiko, pasti ada resiko sih. Itu yang sembunyi sebenarnya. Itu dia. Gue juga awalnya kayak pakai bank-bank online itu karena tergiur awalnya kayak Genius ya. Dia kan punya fitur kayak Visa ya, kayak kartu kredit. Gue kan emang maksudnya tahu diri sendiri ya, jadi emang jujur aja takut pakai kredit card karena gue tahu gue orangnya lumayan boros. Terus takutnya itu kredit card yang tadinya niatnya buat hal-hal urgency atau misalnya lagi mau liburan malah jadi kepake nggak jelas. Akhirnya gue bikin Genius itu dengan asumsi gue kalau belanja online atau punya PayPal bisa di-connect ke situ, dan dia kan fungsinya memang bisa jadi kayak kartu kredit kan sebenarnya si Genius ini kan. Itu sih yang tadinya gue pikirnya iya menarik juga nih, tapi makin kesini ada lagi yang baru sekarang namanya Bank Jago. Gue juga salah satu user karena gue orangnya lumayan penasaran kan kayak gitu. Lu juga jadi user ya. Jadi sebenarnya teman-teman semua yang nonton ini, gue pun juga user dari Genius dan juga Bank Jago. Karena kalau Genius sendiri, gue sebenarnya kalau pernikahan itu gue punya tabungan bersama itu di Genius, dan itu gue pakai di situ. Tetapi kalau Bank Jago tuh ya buat apa ya? Kadang-kadang gue suka dapat kayak bonus-bonus gitu loh. Kadang terus dapat cashback juga. Terus juga dia ada manage keuangan juga bagus. Ada kantong-kantong sendiri. Unik sih gitu. Dan menurut gue, ini opini ya, berdasarkan opini gue juga, Bank Jago tuh dia lebih sederhana, bahkan orang-orang yang mungkin nggak terlalu ngerti soal bank digital tuh ngerti gitu. Nggak semua aplikasi tuh bisa begitu. Itu sih gue. Iya. Itu juga sebenarnya kan kalau nggak salah kita nggak promosi ya di sini, kita ngobrol-ngobrol sepengetahuan aja, disclaimer. Bukan menyebutkan brand apapun. Cuma kan yang gue tahu memang si Jago ini kan kreatornya emang salah satu orang penting di Genius. Intinya dia keluar kan, resign, dia bikin si Jago ini karena emang Jago lumayan ya less than 5 years lah bisa dibilang company-nya udah lumayan cukup gede dengan promo yang menurut gue
lo emang lihat promonya di TV? Gue sih belum pernah ya, nggak tahu ada apa enggak. Tapi memang word of mouth-nya tuh oke nih si Bang Jago. Mungkin karena dia langsung ke user kali ya. Jadi kayak antara lo sama gue, jadi kan kayak lo tahu nggak sih ada ini ada ini. Jadi akhirnya kayak dipakai kan kayak gitu. Menarik juga sih sebenarnya bang-bang online ini ya. Iya, bank online ini punya potensial juga, apalagi kan dia juga kerjasama sama Bibit, jadi kalau mau reksadana tinggal di-connect doang gitu, tinggal ditempel. Iya, Dan gue juga pakai. Tapi itu dia sebenarnya fungsinya cuma untuk ngontrol aja kan ya, nggak bisa diapa-apain. Tapi lebih kepada ketika lo punya Jago, oh tabungan gue di Bibit udah segini nih, bisa ngeliat doang ya. Tapi untuk lo bertransaksi tetap lo harus buka aplikasi Bibit lo ya. iya, jadi harus buka aplikasi Bibit ya, cuman kan nanti di Bibit bisa di-connect dengan Bank Jago, kalau misalkan lo mau rutin atau apa bisa. BTW kita tidak di-endorse ya, ya kita Iya, berharap tidak di-endorse ya. Ini sesuai pengalaman pribadi aja ya. Saya Iya. pengalaman pribadi. Tapi Karena berarti gue juga mereka lebih banyak ke sana ya, Blue ya? Ya. kalau teman-teman gue banyak kan tuh punya Genius sama Bang Jago, terus Blue juga banyak yang pakai sih yang gue tahu ya. Kalau dari segi investasi yang bener-bener, oh gue investasi main reksadana ada beberapa tapi nggak terlalu banyak sih setahu gue. Dan kayak lo bilang sih rata-rata yang udah berkeluarga nih, jadi misalnya oh duit gue taruh di Genius deh yang buat istri gue, jadi ibaratnya lo tetap punya privasi akan penghasilan lo mungkin yang pengen lo habisin buat diri lo sendiri, nah buat partner lo bisa di Genius. Apalagi kayak Genius atau Jago kan kartunya suka ada 2 kan, jadi lo bisa bagi-bagi, oh ini yang pocket yang buat bini gue belanja, gue kasih kartu yang ini deh kayak gitu sih. Jadi itu keunikan baru yang sebenarnya kan lo juga dapetinnya gampang kan. Misalnya lo pakai Bank Jago, gue minta kartu tinggal online 2 hari udah nyampe tuh kartu. Kan nggak perlu ribet-ribet ke bank apa ke teller ngantri gitu. Iya, jadi itu satu benefit yang bagus juga. Nah di samping itu kira-kira lo di resesi ini nyiapin dana darurat nggak? Atau gimana nya? Itu dia, gue kan kemarin sempat ketakutan ya ketika Jokowi mengatakan oh tahun depan akan menjadi tahun yang gelap gitu kan. Tapi sebagai warga yang menolak untuk percaya begitu saja, gue bukannya bilang presiden itu pembohong ya, enggak. Tapi kita sebagai rakyat juga udah zaman modern tuh penting banget untuk apa kritis. Jadi kita ngecek juga resesi kita akan menjadi tahun yang gelap, tapi segelap apa. Jadi gue penasaran, gue juga tanya-tanya lah ke temen gue gitu, kita bandingin yuk nanti kita kira-kira persentasinya berapa sih kalau kita resesi di Indonesia. Dan ternyata Indonesia sendiri itu cukup kecil ya angkanya, persenannya ya, dibandingin negara-negara lain seperti Inggris, Amerika, Eropa. Udah jangan ditanya, itu paling parah karena mereka juga lagi perang kan. Tapi gue jujur aja nggak terlalu khawatir sih setelah gue melihat persenan itu, karena gue melihat Indonesia relatively aman ya, dan kita sangat amat produktif, dan yang paling penting kita bisa menciptakan makanan kita sendiri. Bukannya menciptakan ya, maksudnya kita bisa memproduksi lah kayak gitu. Jadi gue jujur mikir akan berat ya, tapi gue melihat juga orang Indonesia nih kreatifnya luar biasa dengan daya beli yang begitu besar. Apalagi dari hal kecil deh kita nilai aja sosial media ya. Pengguna Facebook, pengguna TikTok paling banyak di mana? Di Asia, terutama Indonesia kan. Terus kita lihat lagi sekarang culture orang-orang yang apa-apa belanja dari TikTok, itu juga fenomena yang menurut gue luar biasa gilanya. Dan menurut gue gini, kalau memang kita nanti akan menjadi tahun yang gelap, kita kan bisa ngeliat kok orang-orang kayaknya di TikTok nge-live mulu, jualan mulu. Supply and demand gak sih? Iya kan? Logikanya kalau resesi orang miskin itu, gue tidak mendismiss adanya orang miskin, pasti ada di setiap negara. Apalagi negara kita, wah banyak banget penduduknya kan, ratusan juta. Tapi kalau kita bandingin wealth gap dibandingin sama negara kayak Thailand atau kayak contohnya tetangga kita Vietnam lah, kita mungkin ya sedikit lebih baik lah ya. Jadi kesenjangan sosialnya tuh belum ekstrim banget, dan gue melihat daya beli orang Indonesia tuh masih cukup besar ya hingga saat ini. Ini kan udah mau akhir tahun kan soalnya. Nah menurut lo gimana Jess? Apakah itu benar? Apa cuma penglihatan gue aja nih? Iya, jadi kalau menurut gue pribadi ini sempat jadi diskusi juga sama si teman gue juga tuh Andrew yang kemarin.
Jadi cuman kalau kalau pendapat gua itu benar, kita juga nggak perlu harus khawatir karena persentase kecil itu benar. Cuman mungkin gua ngambil sudut pandang kalau dari pemerintah ya, karena ini kan pernah terjadi pada tahun 2020 dan pemerintah tuh pada zaman 2020 tahun 2020 tuh kesannya masih ngeremehin gitu loh. COVID atau apa, akhirnya mereka dampaknya gede banget. Bahkan debt to GDP ratio Indonesia sempat naik dari 35% jadi 41 sampai 42% gara-gara kaget juga. Nah mungkin ini upaya pemerintah tuh supaya lebih berhati-hati gitu ya, jangan terlalu bersenang-senang. Benar, Tiba-tiba benar. langsung tiba-tiba kaget langsung naik lagi. Soalnya utang Indonesia sekarang udah turun jadi 38% dan mau balik ke Iya, normal lagi. Jadi mungkin kalau gue ngambil dari sudut pandang pemerintah, dia supaya gue nggak bisa underestimate lagi nih. benar, Nah, benar. itu satu hal positif. Tapi kalau untuk gue setuju sama lo yang kayak untuk hal-hal kecil kita tuh nggak usah yang terlalu takut atau apa, karena ya masih akan seperti normal. Yang ditakutin tuh negara-negara yang seperti sekarang udah ada gejolak ekonomi yang dahsyat. Contoh kayak Eropa, Amerika itu gejolaknya dahsyat Iya. banget. Dan itu Apalagi bukan cuma dari ekonomi juga, Jess, yang gue tahu. Maaf, gue potong sedikit. nggak Ini apa-apa. hal yang lumayan ngeri juga ya. Karena kan Rusia itu negara yang contohnya Jerman lah ya. Negara Jerman tuh adidaya lah di Eropa. Orang dia yang ngeprint uang juga kan. Kalau apa-apa kan ngeprint uang di Jerman ya. Ternyata gue juga ngerinya di sana lagi ada penghematan listrik. Jadi beberapa rumah itu dan bangunan-bangunan apartemen udah mengurangin penggunaan listrik mereka kan, karena gasnya kan dari Jerman dari Rusia kan, Yes. gas itu. Jadi kebayang mereka lagi musim dingin gak bisa masak air lah apa-apa. Iya. Itu ngeri loh, bukan hanya dari segi harga gas yang kayak di Amerika naiknya luar biasa tinggi, tapi juga ternyata dari segi listrik yang segitu krusialnya lah. Listrik kan lo pakai gas juga, maksudnya gas itu dikurangin kan karena buat listrik juga kan. Jadi wah gila sih. Tapi gue juga bener kata lo ya, maksudnya pemerintah itu bentuk solidaritas juga nggak sih? Kita nggak mungkin lah ngomong Indonesia mah masih aman-aman juga, karena ya dibilang aman juga enggak ya. Tapi itu dia, kita pentingnya untuk cek dan recheck lagi. Jadi kita Cek lagi. lo jangankan resesi, nggak resesi aja penting nggak sih punya kayak Benar. budget 911 unexpected Iya, gitu, karena pasti ada aja kan ya. Iya, ada aja, dan itu kan bahaya kalau kita nggak ada, takutnya larinya ke utang gitu. Dan Nah itu yang dia. mungkin orang takutin tuh kayak banyak PHK, terus tiba-tiba kita nggak ada duit, ya kan? Terus gimana nih, ya kan? Nah kalau misalkan yang di Jerman tadi, sebenarnya itu juga terjadi di Inggris. Yang sempat ada pemberitaan yang katanya orang makan karet gitu kan. Iya. Nah itu ternyata setelah gue telisik lagi, bahwa mereka itu lebih baik pakai duit itu untuk bayar listrik gitu, karena bayar listriknya naiknya luar biasa banget. Tapi gitu. Lo tahu kan jahatnya Inggris itu adalah sebenarnya mereka dibilang bergantung dari gas Rusia juga tidak. Iya. Tapi kan masalahnya karena Inggris itu banyak kan yang private own, jadi dia dimiliki oleh perusahaan-perusahaan pribadi lah, maksudnya istilahnya gitu. Itulah kenapa yang bikin ancur kalau lo naik kereta di Inggris mahalnya luar biasa, padahal kan harusnya itu bukannya swasta. Harusnya itu kan milik negara kan, kayak gitu-gitu. Itu sih yang mengerikan dari Inggris memang saat ini ya. Jadi sebenarnya dari kebijakan lamanya ini. Nah nanti gue emang pengen bahas sama Zaki lebih dalam di situ tuh, yang soal kebijakan lamanya juga. Nah cuman maksudnya di Inggris tuh kan kejadian banyak PSK, katanya nggak ada biaya tambah buat nyari tambahan jadi PSK juga ya kan untuk ini. Jadi sampai ada jadi ada pemberitaan dia mahasiswa PhD itu dia enggak sih, kalau kebutuhan pokok kita masih bisa ganti dengan yang lain, tapi kalau listrik tuh udah susah. Kita ngebayangin kalau lagi winter nih bagaimana, itu naiknya luar biasa. Itu makanya udah dan dengan adanya climate change dibilang juga bahwa akan menjadi salah satu one of the coldest winter, maksudnya ya paling dingin lah katanya kayak gitu kan. Jadi ngeri juga sih kalau dipikir-pikir, aduh one of the coldest winters, gila. Apa kabar nasib lo, masa mau pakai batu bara segala macem. Tapi ini fenomena nyata juga ya, karena gue kebetulan banyak temen yang tinggal di Eropa dan ada temen gue orang Inggris juga, dia sampai bilang, gila gue gara-gara harga naik, dia gajian nih, bayar flat sama bayar makanan buat dia sebulan itu udah
sisanya dia nggak ada duit untuk dia bisa shopping, dia bisa leisure, mungkin senang-senang ke tim atau apa. Terus dia sampai semacam mengemis gitulah, kayak hi guys, gue jualan ini kalau lo mau, atau apa, gue jual jasa. Jadi memang ngeri sih sebenarnya. Kalau kita mengikuti perkembangan di Inggris, udah banyak ya yang kayak gini kejadiannya tuh, mungkin udah 10 tahunan yang lalu kali ya. Tapi karena memang belum terlalu diliput lah ibaratnya kayak gitu. Cuma kan ini semenjak Liz Truss hancurnya bener-bener sedrastis itu dengan adanya perang Rusia, yang juga akhirnya dijadikan sebagai, gue ngeliatnya sih alat juga ya oleh perusahaan-perusahaan ini untuk menaikkan harga, padahal mereka sebenarnya tidak terlalu bergantung gitu loh. Cuma dipikir nimbrung-nimbrung aja ya, gue naik-naikin kayak gitu kan. Iya, efek domino itu. Efek domino. Terus yang own juga private own companies, jadinya kebayang kan naikinnya nggak pakai otak. Aduh, sungguh mengerikan. Jadi krisis tuh ya, kalau untuk yang di Eropa itu yang sebenarnya khawatir. Bahkan gue kemarin sempat ngomong sama Andrew juga, dan Andrew bilang, gue sih ngerinya Amerika tuh bisa sampai depresi, Jess. Jadi depresi ekonomi tuh udah bukan resesi lagi, udah di bawah lagi gitu. Karena 2008 aja udah ngeri kan waktu Wall Street, inget kan lo? Nah, ini itu juga bisa terjadi. Lebih ya. Aduh. Karena kan jadi nanti suku bunga naik terus. Nah, suku bunga naik terus, kan biaya KPR juga naiknya. Jadi akibat dari suku bunga itu. Iya. Nah, orang gagal. Itu yang kayak di Inggris juga pernah. Kayak di Inggris, biaya KPR-nya tiba-tiba 2 hari kemudian apa seminggu kemudian, gue lupa deh. Itu dia tiba-tiba naik 10% apa 15%. Itu kan gila ya. Maksudnya Inggris aja dengan duit pound sterlingnya udah mahalnya kayak apa. Terus kemarin mereka juga Brexit. Aduh gila, itu kayak bertubi-tubi banget. Iya makanya. Jadi kalau ngomongin resesi sih seru sih sebenarnya. Mungkin nggak ada ujung gitu. Cuman tapi nggak ada ujung. Tapi yang paling gue pengen tekanin di sini ya adalah, kita kan kemarin pada demo-demo ya, itu menarik juga BBM. Karena apa? Karena gue ngecek ternyata Thailand dan Vietnam itu memiliki harga BBM-nya jauh lebih tinggi dari kita ya. Dan menurut gue itu lumayan murah. Ya obviously akan berpengaruh lah, tetap ada pengaruhnya. Tapi yang harus kita juga jadikan bahan pikiran ya adalah, oh ternyata separah-parahnya di sini, percayalah kita tuh lebih stabil loh. Yes. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Bener, kayak di Hong Kong lebih mahal. Itu kayak masih banyak lah sebenarnya yang sebenarnya tuh lebih nggak stabil dibandingkan kita. Kita tuh sebenarnya udah cukup oke lah gitu ya. Ya. Cuman yang namanya kita tapi jarang melihat keluar kan. Bersyukur juga. Bener-bener. Gue sih bukannya bilang kayak lo kalau demo lo anti ini anti itu, enggak sih. Gue cuma pengen kayak justru dengan adanya ini gue melihat jadi ada bahan baru untuk kita ngelihat ini, maksudnya kenyataan loh, jelasnya karena apa ya, at least kita lihat deh negara yang kayak lagi parah-parahnya Iran ya, lo keluar nggak ditembak aja tuh udah iya nggak sih ya, orang Indo tuh masih bisa lo buka TikTok live ditampar apalah kayak gitu. Jadi menurut gue bersyukurlah kita nih, hebat sih menurut gue negara kita. Gue tadinya underappreciate ya, tapi melihat dengan segala kejadian, wah dari COVID aja menurut gue penanganan kita tuh jauh lebih baik dari negara-negara lain. India aja kemarin kewalahannya kayak apa kan? Kita salah satu negara yang cukup cepat juga. Kalau Korea sih nggak usah diomongin, Korea udah pernah ada outbreak flu burung, mereka udah pernah test drive lah ibaratnya kayak gitu kan. Udah pernah rehearsal. Kita lah. Harus banyak bersyukur lah gitu, kita tinggal di negeri ini dan ya masih bagus penanganannya. Wah kalau kita tinggal kayak di misalkan di daerah-daerah konflik kayak Ukraine, iya. Dan ngerinya tuh sekarang fenomena yang baru terjadi lagi juga, ini lucu ya. Gue lihat video-video teman gue yang tinggal di Jogja, di Bandung itu bulenya udah banyak banget. Mungkin karena di Bali kepenuhan juga kali ya. Akhirnya mereka takut resesi, udahlah gue ke Bandung aja deh, ke Jogja deh. Karena Bali udah lumayan penuh kan soalnya. Oh udah penuh sekarang ya? Wah rame banget sih kayaknya mereka kan pada cabut ke Bali deh kayaknya. Memang Bali banyak tempat yang bagus. Thailand. Apalagi kan kemarin Rusia kan udah ini kan partial mobile apa sih?
partial mobilization, aduh istilahnya gue lupa lah. Jadi anak-anak muda kan udah disuruh perang kan tuh, yang usia-usia produktif. Kayak di film Mulan, mereka kan emang mau ngumpulin 300.000 troops kalau nggak salah tuh. Jadi mereka banyak yang pada kabur ke bukannya ke Ukraine, ke Kazakhstan. Terus kabur ke Asia juga banyak, ke Turki, ke Thailand. Ya kalau Turki masih tengah-tengah kali ya. Itu sebuah fenomena yang gue makin kesini, waduh orang Indonesia enak banget, anak-anak cowoknya masih bisa nge-live di TikTok, ngapain lah nontonin Bunda Korla, itu orang-orang Eropa sama orang Turki udah pada ketar-ketir, aduh. Iya, orang udah pada ketar-ketir. Ya, yang ketar-ketir tuh yang kayak inflasinya udah tinggi dari sekarang gitu, kayak Turki, Argentina, Sri Lanka, tuh yang kayak gitu-gitu. Selain daripada Eropa ya. Brazil tapi untungnya baru kepilih lagi ya kemarin ya, Lula ya. Iya. Salah satu ya harapan baru lah dia, semoga Brazil lebih baik. Lebih baik gitu. Ya pokoknya banyak yang inflasinya tuh udah tinggi-tinggi sebenarnya. Nah itu yang harus sudah lampu kuning sebenarnya di mereka-mereka ini. Iya. Benar-benar. Karena gue melihatnya, kita nggak bisa ngomong secara general juga sih, karena kan kita tinggal di ibu kota, obviously beda juga ya menurut gue ya. Kita kalau tinggal di ibu kota ya lumayan, pembangunan kotanya juga lumayan sudah dibangun. Mungkin kalau tinggal di daerah-daerah pedalaman kita nggak tahu juga ya kondisinya, tapi gue ngeliatnya di Jakarta sendiri deh yang hitungannya udah mahal ya, karena kan ibu kota. Lo tinggal di Jakarta makan 20.000 aja masih bisa, tuh menurut gue sebuah miracle ya. Lo 10.000 masih bisa makan batagor, makan somai gitu, masih oke lah. Karena kalau lo baru balik dari Inggris berapa tahun lalu kan, 10.000 dapat apa juga di Inggris? Aduh, mati nggak? Nggak dapat apa-apa kali ya. Gue jalan kaki kali itu kemana-mana. Kalau bisa pindah kota jalan kaki. Itu dia. Gue kemarin baru balik juga kan dari Thailand, kebetulan melihat kehidupan di sana. Wah, orang-orang sana memang hustle banget. Orang-orang Asia tuh yang bikin gue wow, karena bangun jam 6 pagi udah pada siap gitu, siaga dagang makanan udah siap, tuh pasti bangunnya subuh-subuh deh kayaknya. Atau mereka jam 3 jam 4 udah siap-siap. Jadi iya, maksudnya orang Asia juga biarpun ekonominya saat ini relatif stabil ya dibandingkan Eropa atau Amerika, tapi kita bener nggak take things for granted lah. Hustling mana orang-orangnya. Iya, jadi itu sesuatu yang bagus. Oh iya Nya, nanti ntar kalau misalkan ini Zoom-nya mati ya, nanti ntar gue kasih link lagi, satu lagi, karena memang gue dikasih batas kan. Kayak gitu. Ya jadi intinya sih memang kita lebih banyak harus bersyukur sih, dan gak usah terlalu khawatir juga, tapi juga gak usah terlalu khawatir, tapi harus siap-siap ya. Siap-siap. Tapi lo sendiri juga ada kan, maksudnya duit yang lo sisihin sedikit-sedikit gitu, ada? Ada lah, tapi jujur aja gue sih merasanya kebetulan teman gue ada yang umurnya udah 30 akhir lah ya. Di atas 36 lah. Dia belum married. Terus gue nanya, Kak punya tabungan gak sih? Dia juga gak jawabnya, ya ampun aku tuh gak bisa banget nabung gini-gini segala macam. Tapi entah ya, mungkin karena lifestyle juga ya, gue ngerasanya ya dengan adanya inflasi gaji kemarin kan, gue nggak tahu ya perusahaan lain gimana, tapi perusahaan gue pun kemarin ketika COVID potong gajinya 50% loh, nggak main-main. Karena kan gue kebetulan berhubungan dengan dunia hiburan, dan dunia hiburan kan terdampak banget kemarin kan, semuanya ketunda, konser nggak ada, film nggak ada, terus selama 2 tahun itu juga gue nggak ada increase, nggak ada bonus. Jadi ketika gue mendapatkan increase pun itu increase dari gaji gue di tahun sebelum pandemi. Jadi ya nggak naik gimana-gimana lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi emang itu challenging juga sih menurut gue, karena ya Indonesia sendiri kan sandwich ekonomi seperti lo tahu kan. Dan menabung itu sebuah kekayaan gak sih, luxury lah ibaratnya, kemewahan yang gak semua orang bisa punya. Karena kadang-kadang lo ketika dapat duit, ya ini gue melihat cerita banyak orang, kalau orang tua lo kaya ya syukur lah ya, tapi ini kebayang yang orang tuanya sandwich ekonomi, lo punya duit, lo mesti bagi ke keluarga lo beli kebutuhan rumah lo, mungkin lo bisa sisihin ya berapa persen lah, tapi kan itu juga dibilang mengamankan tidak bisa.
Iya kan. Dan gue kemarin pas awal-awal COVID selesai tuh gue sempet ngobrol sama supir driver online gitu, terus dia bilang, ya ampun mbak, saya boro-boro mau nabung, kadang-kadang mau beli bensin aja nggak bisa. Itu sebelum pandemi ya, maksudnya sebelum pandemi pun kosnya tidak menutup, apalagi kemarin pandemi kan. Lebih lagi ya. Iya, mungkin ya kalau dipaksakan bisa ya. Tapi kadang-kadang kayak misalnya nih gue tinggal di Jakarta Selatan, lo tau lah anak-anak Jaksel gimana. Bukannya sok which is ya, bukan which is ya, tapi menurut gue lo sekali keluar dengan uang 150 aja tuh udah ngepas banget. Karena ya kalau tergantung circle lo juga ya. Kalau circle lo mau di warteg atau yang hemat-hemat ya bisa. Tapi kan rata-rata kita ke kafe udah pakai Senopati kayaknya nggak dapet nih. Nah itu dia kan. Sedangkan lo kalau jadi anak-anak kantoran kadang-kadang pulang kemalaman males, melimpir dulu ya kan. Itu sih yang berat, perubah lifestyle menurut gue. Jadi memang harus dipaksa. Jadi memang harus ada kesadaran diri untuk merubah lah ya. Ada sesuatu yang bisa dikurangin. Nah, bener banget. Tapi emang kita nggak bisa pungkiri juga dengan adanya inflasi dan gaji yang era segitu aja kan, sedih juga sih memang. Iya, sedih juga. Jadi jangan terlalu menghambur-hamburkan bagi orang yang punya duit, tapi kalau orang yang kekurangan pun ya juga mungkin harus ada cari lebih pintar lagi, sampingan atau apa gitu ya. Karena balik lagi seperti ada dalil di Al-Quran ya, Quran surat Al-Insyirah ya, bahwa di samping Tuhan memberikan satu ujian pasti diberikan dua kemudahan. Inna ma'al yusri yusra. Wah, gue jadi dai nih. Ya. Tapi di satu sisi begitu sih gue melihat. Jadi walaupun sekarang begini, tapi di era digital ini banyak kemudahan yang bisa kita capai juga sih. Betul banget. Dan orang Indonesia tuh gue melihatnya sangat kreatif memang. Biarpun kadang-kadang kreatifnya kebablasan ya, tapi kreatif gitu. Gue ngeliat di TikTok aja deh, contohnya ada orang jualan, ngasih resep ayam goreng bisa nge-live gitu sampai jam 3 pagi, sampai jam 2 pagi. Jadi usahanya nih bener-bener luar biasa. Kreativitasnya menurut gue unik jadinya kan. Betul. Oh ternyata lo bisa bikin duit dari banyak sumber. Tapi ya memang orang tipenya beda-beda ya. Ada yang mungkin kalau gue demen nih ngobrol depan. Oke, tadi sempat keputus ya guys ya. Zoom-nya habis waktu. Nah ini sekarang lanjutin lagi ya Mas. Gimana nya? Iya enggak, menarik aja gue ngelihat. Sorry tes kedengeran ya. Menarik melihat fenomena kekreatifan orang-orang sih menurut gue. Jadi di satu sisi agak ngeri-ngeri juga, kemarin COVID banyak yang terdampak, banyak banget yang sampai nggak bisa makan, itu kan ngeri. Tapi di satu sisi juga kita jadi melihat, oh warga Indonesia tuh memang kreativitasnya luar biasa. Jempolan lah. Tuh. Jempolan bener-bener. Iya, di satu sisi memang bisa banyak opportunity juga. Gue tadi tuh sempat live ya. Jadi gue ngebahas soal apa ya? Live di YouTube. Opportunity di investasi yang bisa diambil, misalkan saham-saham perminyakan, pertambangan itu tuh di tahun depan akan bersinar karena pasti keuntungan mereka gede. Gitu. Terus kayak reksadana pasar uang bisa dijadikan instrumen buat defensif. Emas juga bisa. Kayak gue bahas sampai ke situ. Bener-bener gue juga nambung emas ala-ala sih. Ala-ala ya. Tapi sih istri gue ini si Oli nabung emas juga. Enggak, dia kan dari mas kawin gue ada tuh reksadana pasar uang ya kan, syariah itu naik terus ya, hasilnya bagus. Benar-benar. Pokoknya kalau investasi kayak gitu sih harus kayak investasi lupa nggak sih? Lo nggak perlu yang sebulan gue naruh 3 juta gitu, nggak usah, taruh aja 150, 200, tapi anggap itu kayak duit lupa, jadi biarin dia tumbuh aja sih kalau gue mikirnya gitu. Iya, dan adanya macam-macam juga lo lupa kan, bikin aja yang banyak. Lo taruh di bibit, mungkin apa ditaruh di Bank Jago, ditaruh di Genius. Iya. Jadi itu bisa dijadikan juga. Sekarang platform udah banyak kok. Udah beberapa yang kerja sama gue. Tokopedia juga kan ada emasnya kalau nggak salah ya? Ada.
Ada Tokopedia, ada Masnya juga. Jadi sekarang banyak aplikasi juga kerjasama sama yang gede-gede gitu loh. Kayak misalkan Tokopedia Antam. sama Pareksa, misalkan reksadananya atau kayak Hmm. gitu. Jadi Bibit, gue nggak tahu ya Bibit kerja sama Shopee apa gimana ya. Ada juga, jadi ya bagus juga sih ke depannya. Dan ya apa ya, sisin aja. Kadang tuh pas butuh nanti tinggal ditarik. Apalagi kan sekarang wah gue jadi promosi Bibit lagi, enak tuh orang. Jadi di Bibit tuh lo bisa tarik cepatnya. Jadi kalau misalkan lo butuh dana daruratnya, lo dalam hitungan detik udah bisa ditarik langsung masuk ke rekening. Tapi masuknya Bank Jago. Nah itu. Pakai reksadana pasar uang gitu. ada 2. Iya. Makanya, jadi menurut gue buat dana darurat pas juga tuh gitu. Jadi kalau misalkan butuh tinggal ditarik seret, kalau nggak dipakai pun tetap naik. Iya. Karena kan, tapi tetap aja kan kalau Bibit harus ada ini ya, ada jaraknya ya. Jadi mungkin sekitar waktu pengambilannya nggak bisa instan ya, butuh 1-2 hari kan ya biasa. 2-3 hari malah. Enggak, udah bisa langsung. Enggak semua reksadana sih, cuman ada 2 untuk saat ini. Jadi ada pencairan instan yang kayak ada petirnya. Itu dalam hitungan detik bisa, Sabtu Minggu aja bisa ditarik langsung. Oh ya, tapi lo tetap ada fee-nya lah ya. Kena berapa ribu potongan kan ada fee-nya, biasanya kena charge nggak sih? Enggak, atau kalau Bank Jago enggak deh, tahu gue. Oh, Bank Jago. Iya, kan itu ke Bank Jago. Oh, ini yang instan Bank Jago apa Bibit? Iya di Bibit, cuman kan harus biasanya tuh yang kiriminnya ke Bank Jago. Iya. Jadi Bank Jago kan nggak kena. Gue di Bank Jago ada juga coba fitur yang kayak di Genius, ada yang Dream Lock apa sih, yang lo nabung dikunci. Nah, gue pakai itu tuh. Oh, buat orang-orang impulsif yang suka kadang-kadang ngambil duit. Kalau dengan itu kan jadi mau nggak mau duit lo nggak bisa lo ambil kan, sampai waktu yang ditentukan. Tapi gue bilang itu salah satu trik investasi gue kayak gitu sih. Jadi gue bikin di beberapa akun dan itu gue masukinnya nggak banyak-banyak ya, misalnya berapa ratus, tapi gue anggap itu duit lupa, nggak gue lihat-lihat, nggak gue cek-cek, pokoknya tiap bulan masukin aja deh sebisa ya. Karena kalau nggak dipaksain nggak ada pegangan kan kita. Benar, jadi harus kadang dipaksakan sih, kalau lagi ada udah sisihin aja dulu dibandingkan ya party mungkin. Iya. Atau boleh party sesekali mah, hidup kan cuma sekali. Tapi memang dengan adanya COVID mengajarkan kesederhanaan gak sih? Dengan adanya COVID tuh buat orang-orang yang mungkin kayak gue, live-nya tuh paycheck to paycheck, jadinya wah gila nih, lo dengan sumber income lo yang masih 1 gitu kan, terus lo tiba-tiba dipotong setengah, wah itu ngerinya luar biasa. Makanya teman-teman jangan kebanyakan ngambil cicilan. Cicilan tidak selamanya enak, ya. Karena kita punya tanggung jawab. Tapi gue untuk kemarin gak ada cicilan. Iya, tapi untungnya gue nggak ada cicilan. Karena prinsip gue kalau gue nyicil berarti gue nggak mampu beli. Yes. Jadi sebenarnya kalau dalam gue pernah dengar tuh ada prinsip tuh. Jadi kayak istilahnya lebih baik lo bayar utang dulu, baru lo invest. Tapi ada yang lo bayar utang, invest juga. Kalau gue tipikal orang yang kayak gitu. Karena itu gue terapin di Bibit juga. Karena dulu kan ya keluarga gue juga sempat ada utang yang cukup lumayan besar dan itu gue beresin semua. Dan sambil investasi dan itu bukan sesuatu ternyata bisa ya. Nggak mungkin bisa, ya penting 300-500 terus aja. Lama-lama nggak kerasa, udah segini, udah kebayar. Iya. Kayak gitu. Gue takutnya kemarin pas COVID itu cicilan itu kan, apalagi kalau kayak cicilan mobil yang mungkin gede, dan kemarin kan mungkin Jokowi bilang kalau ada cicilan diberikan keringanan kan, ojek online atau apa ada cicilan. Tapi kan itu omongan presiden, kalau perusahaannya bilang enggak, gue nggak mau ngasih, itu mungkin bisa terjadi kan, maksudnya itu kan kebijakan yang dianjurkan, tapi kalau tidak dijalankan kan bukannya berarti lo akan dipenjara kan. Misalnya kayak gue nggak mau ngasih keringanan, tapi gue agak ngeri sih kemarin. Makanya gue tuh nggak tahu ya, orang beda-beda. Kalau gue sih tipikal orang yang lebih suka buang duit tuh untuk experience, jadi gue nonton, gue jalan-jalan. Kalau untuk bareng sih gue mau beli HP nih, misalnya gue pengen nih iPhone terbaru, fiturnya bagus, tapi gue lihat lagi dengan duit segitu gue mampu nggak ya. Kalau gue nggak mampu sih nggak akan gue paksain ya, daripada gue nyicil tapi gue nggak tenang hidupnya kan. Jadi gue beli HP juga
yang semampunya aja, yang penting bagus lah kayak gitu, dan dibayar dengan tunai. Udah kayak mas kawin. Udah kayak nikah. Iya makanya. Ya oke. Ngeri Jadi kan tapi di akhirnya kita akan coba kasih pesan juga ke penonton gue juga. Kira-kira lo ada pesan apa nih untuk mereka mungkin persiapan resesi atau mungkin dari pengalaman lo? Aduh, saya juga masih di nggak usah deh. Apa gitu? Saya masih duafa juga Pak, belum milioner. Enggak, tapi sih sebenarnya yang penting adalah pokoknya ini bukan cuma soal duit ya, karena menurut gue yang paling ngaruh itu lifestyle lo. Pokoknya seberapapun yang lo punya, seberapapun yang lo dapetin dari kerjaan lo atau ya sumber mata pencarian lo, jangan malu. Intinya kayak gitu ya. Karena kadang-kadang orang tuh banyak yang terjebak dengan cicilan online. Yang mengerikan itu karena mereka terjebak dalam lifestyle, ngelihat orang beli ini, ngelihat orang beli itu. Lo pengen live beyond your means, maksudnya lo pengen hidup lo pengennya 200 padahal lo cuma bisanya 50 atau 100. Itu kan pasti berat, iya kan? Pokoknya jangan terjebak dalam lifestyle. Jadi yang penting hidup tenang dan lo punya pegangan. Gak perlu banyak-banyak, tapi benar kata Jason, yang penting sedikit-sedikit dan dijadiin rutinitas. Sebenarnya yang paling penting adalah building habit sih, dan jangan impulsif. Kalau gue orangnya ini jeleknya suka impulsif, malam-malam buka online shop beli padahal belum tentu butuh, beli tas, beli apa padahal tas gue masih banyak. Itu sih memang harus dikurangin ya Pak ya. Mungkin lebih menjurus ke arah minimalism juga sih, karena itu bergunanya akan, menurut gue in the long run lo akan nyadar, oh iya ya sebenarnya yang penting itu investasi bukan untuk apa-apa, tapi ya di mana lo nanti bisa hidup nyaman. Jangan sampai lo di usia yang udah 6-70 tahun lo masih harus kerja. Itu kan yang ngeri ya. Iya kan. Pokoknya pastiin lo seneng-seneng sekarang, tapi pastikan juga nanti hidup lo di akhir lo bisa lebih, ya kalau bisa lebih santai-santai lah. Syukur-syukur lo bisa ngasih ke anak cucu lo ya, syukur-syukur. Tapi yang penting jangan sampai lo menjadi beban. Orang ke belakangan. Yang ngeri gitu kan, kalau ada yang nolong alhamdulillah syukur, tapi kan kita dengan masa yang seperti ini kita juga nggak bisa bergantung sama orang, iya kan? Benar. Itu yang paling penting, jangan sampai menjadi beban sih. Gue bilang pentingnya investasi itu bukan untuk apa-apa, yang penting lo nggak bisa rely sama siapa-siapa deh, apalagi kalau kemarin fit semua orang juga udah susah gitu loh, mau minjem juga gimana, orang pada susah kan. Itu yang perlu sih sebenarnya di apa ya jadi pelajaran buat kita semua lah. Jadi kalau bisa gue simpulin berarti itu satu, kita ya penting buat ada dana simpanan lah atau apa kalau ada apa-apa, karena kita ya susah juga untuk mengandalkan orang lain. Kedua juga kalau gue simpulin lu tuh orangnya tuh memang walaupun lo impulsif tapi lo coba untuk manage keuangan lebih baik. Artinya bahwa kan belajar dari Jason Armus Pak. You don't need to be perfect dulu gitu loh, sampai lo harus kayak gue bisa manage semua. As long as you do step by step. Karena prinsip gue lebih baik kita hidup biasa-biasa aja, tapi jangan minta ke orang gitu loh. Gue pun kadang minta ke orang tua gue, ya jangan sampai deh gitu. Karena gue mikirnya, oke, gue ngasih nyokap gue nih misalnya nggak banyak-banyak, bantu juga sebisanya ya misalnya di rumah. Tapi gue mikir yang penting gue jangan jadi beban orang tua deh. Itu udah moto gue sih emang. Jangan jadi beban, karena nggak enak kan kita jadi beban kan. Pokoknya yang penting lo di usia udah disekolahin sama orang tua, udah bisa dapat penghasilan, ya udah nggak apa-apa penghasilan lo belum banyak banget, tapi yang penting lo bisa bantu orang tua lo nggak kelaparan, ya kan, lo bisa tinggal dengan nyaman, udah itu paling penting sih, ya kan. Benar. Untungnya kita sepergaulan kita nggak ada yang kita bukan tipikal orang yang ini sih ya, bukan tipikal orang yang kayak lo juga dulu kan. Jason ini artis lo guys. Mantan artis dan mantan model ya, tapi kan kita bukan tipikal orang yang terjerumus di kehidupan itu kan. Apalagi dunia artis, lo tahu sendiri kalau udah ngelihat lifestyle kayak gitu, lo bisa aja terjerumus, tapi kan ternyata lo malah orang paling sederhana yang gue tahu sih. Iya, jadi gue ada cerita sedikit guys ya. Mau gue sharing nih, jadi gue potong aja.
Jadi gue itu dari dulu suka beli baju tuh dari Shopee atau Tokopedia gitu. Suatu ketika gue beli baju di Uniqlo, Anya langsung bilang, alhamdulillah bukan baju yang dibeli di online lagi. Itu gue ketawa guys gitu. Tapi dia beneran sehemat itu guys, dia pemikirannya luar biasa. Kayaknya istrinya sampai kadang-kadang ngurut kalau nggak dikasih dia nggak akan beli. Dia enggak, cuma dia memang orangnya pokoknya kalau sampai butuh banget dia nggak akan beli. Padahal kan orang kalau ngelihat wah bule nih boros, tapi ternyata jauh dari kata boros. Investor sejati nih Bang. Iya, gue impulsifnya mungkin nggak ke situ, tapi mungkin sedikit ke makanan. Iya, ya nggak apa-apa lah ya, makanannya juga palingan apa, bukan wagyu kan, bukan steak A5 kan? Enggak, gue nggak yang gitu-gitu. Tapi ya ada desire untuk ke sana, tapi gue kontrol. Balik lagi gue udah bisa kontrol itu. Paling nasi goreng emperan. Nasi goreng sama makanan wajib pecel ayam ya, makanan kebangsaan. Oke guys, itu aja. Mudah-mudahan pesan ini juga bisa dijadikan pelajaran juga kita untuk lebih siap-siap juga. Dan gue tadi ngobrol samanya juga bukan sedikit sih, banyak bercanda juga samanya. Maksudnya supaya teman-teman juga nggak tegang ya, ngomongin resesi pada tegang-tegang, pada tahu deh udah pusing, santai aja. Yang penting sih masalah persiapan resesi nggak resesi mah kita dalam hidup memang harus ada dana darurat ya yang dipersiapkan, itu sih sebenarnya intinya. Oke. Jadi itu aja. Jangan shopping dulu. Shoppingnya dikurangin. Ya, itu aja guys. Ya, kalau suka kamu bisa coba share aja ke teman-teman kamu, sanak keluarga. Ya kan siapa tahu mereka senang dengan obrolan-obrolan simpel seperti ini dan juga edukatif. Gue sama Anya, sama satu lagi sahabat gue memang suka ngobrol yang kayak gini-gini gitu ya, pengetahuan umum. Jadi kita juga dapat input yang bagus juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.